Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Sahabat muslim, sahabat Kang Yani di mana saja berada. Semoga semua sahabat dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelapangan dalam rezeki, dimudahkan urusan, ya, ketenangan dalam rumah tangga, dipanjangkan umurnya, serta diberi taufik dan hidayah untuk tetap merasa ringan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dalam kesempatan ini saya ingin mengomentari tentang keberanian ya sosok Gubernur Jawa Barat yang begitu populer ya, dengan ya amaliyahnya yang banyak memberikan sesuatu yang menjadi harapan warga Jawa Barat, umat Islam juga ya, yang saat ini kita juga sangat kagum akan giatnya kerja beliau, sungguh-sungguhnya kerja beliau ya, keberaniannya ya. Nah, dalam persoalan nih sekarang ini yang lagi rame ini, ternyata ada hasil sidak beliau ke perusahaan air minum ya, Aqua ya, mineral Aqua, yang ternyata sumber airnya dari mata air bor ya. Nah, ini sangat-sangat mengejutkan tentunya, karena kan iklan atau informasinya dari sumber mata air yang ada di permukaan, bukan yang ada di dalam tanah gitu. Jadi ini sangat-sangat menarik ya. Karena ya kita juga satu imajinasi kita ya, pemahaman kita ya, memang sumber dari air yang mengalir di gunung, mata airnya ya, ternyata bukan sahabat sekalian, jadi di bor ya. Walaupun memang itu sudah mengikuti peraturan-peraturan secara pemerintah yang dibolehkan ya, tapi tentu ini juga harus ya artinya kurang mencerdaskan lah ya, karena di masyarakat kan taunya sumbernya bukan dari bor kan gitu. Jadi ini yang menarik ya. Jadi ini juga hal yang sangat kita kagumi, apresiasi ya, Kang Deddy ini KDM ya, Gubernur Jawa Barat ini begitu sangat serius memperhatikan ya tanggung jawabnya yang berada di wilayah wewenangnya, karena kan pabriknya ada di wilayah Jawa Barat, di Subang gitu. Jadi ini sahabat-sahabat yang juga kita sangat-sangat mengapresiasi lah, memberikan sebuah sambutan atau respon yang bagus ya dari sosok KDM ini ya, karena Kang Deddy disingkatnya KDM ya, lebih terkenal ya, Kang Deddy Mulyadi jadi KDM ya. Jadi aduh masya Allah, sampurasun nih Kang ya, masya Allah, sehat walafiat selalu, panjang umur, tetap diberikan perlindungan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tugas perjuangannya di jalan Allah sebagai pimpinan ya, tertinggi di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, bisa terus melaksanakan dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini kita jadikan bahan sebuah pelajaran ya, karena kan air minum ini masya Allah tersebar ke nasional ya, bahkan mungkin antara dunia ya itu. Jadi ya keterbukaan apa adanya itu perlu mencerdaskan. Kalau di luar negeri kan benar-benar jelas ya, itu semua informasi itu jelas apa adanya ya, jadi nggak ada sebuah ya seperti kayak manipulasi gimana ya, jadi seolah itu kita dari situ taunya gitu. Kita pikir air yang mengalir tampung ya di dalam kolam yang besar, kemudian ya, ternyata dari bor ya diambil baru diproses ya. Nah tentu yang pertama itu ya lah, artinya dari sisi kebiasaan etos yang sering kita kadang-kadang antara fakta dan informasinya nggak sesuai, ini masih sering ya pola-pola cara-cara seperti ini ya, dan ini tidak mencerdaskan umat, mencerdaskan rakyat ya. Jadi kita harus juga ini harus kritis ya, kita harus merespon bagus ini Kang. Ini kan nggak besar, ini kan perusahaan besar yang disidak ya kan gitu. Jadi ini kan bukannya perusahaan negara atau perusahaan daerah ya. Kalau perusahaan daerah udah jelas kan, jadi bisa leluasa ya kan gitu.
ini sudah masuk ke ranah di luar wilayah kekuasaan atau wilayah hak sepenuh dari pemerintah daerah. Jadi keberanian, butuh kecerdasan, ya butuh ketelitian ya dalam melaksanakan tugas untuk menyidak atau meneliti kebenaran kerja bisnis ya daripada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Jawa Barat itu betul-betul serius. Nah ini kita sangat-sangat mengapresiasi sahabat-sahabat. Inilah kesempatan yang ingin saya ungkapkan, bicarakan pada dalam media ini sebagai sebuah bentuk kesimpatikan ya, bentuk kekaguman dan mendorong ya, membantu, mensupport ya. Mudah-mudahan sosok pemimpin seperti ini terus tumbuh berkembang di Indonesia, karena kan yang merusak negeri ini kan dari kalangan tokoh-tokohnya yang punya andil besar ya, dengan korupsinya lah ya kan, dengan punglinya lah ya kan gitu, dengan arogansinya banyak lah yang menimbulkan negeri ini jadi tidak nyaman, tidak aman, dan tidak makmur sejahtera. Padahal negeri ini harus menjadi negeri yang aman, nyaman, damai, sejahtera, ya makmur. Kenapa? Karena masyarakatnya karakternya memang karakter baik, gitu, karakter yang memang penuh dengan kesantunan, penuh dengan moralitas ya, yang sudah terbangun dari nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai adat dan budaya yang ada di dalam negeri kita gitu. Nah, jadi ini yang harus kita sadari. Tiba-tiba kok negeri jadi kayak gini, nggak nyaman, nggak aman, kemudian kemiskinan ya kok nggak terus nggak teratasi ya kan. Ini sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan ya. Wah, sahabat-sahabat. Nah, ternyata memang sebabnya karena tokoh-tokoh pemimpinnya, baik itu dari sisi politik ataupun agama, yang harus segera berbenah diri, segera berevaluasi diri. Dan sosok Kang Deddy merupakan pelopor pemimpin yang menjadi harapan rakyat untuk terciptanya sebuah kehidupan masyarakat yang baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi sangat luar biasa, hebat Kang Deddy itu sampai masuk ke ranah perusahaan-perusahaan besar ya, swasta yang ada di lingkaran wilayah kekuasaan atau kepemimpinan beliau. Dan ternyata hasilnya mengagetkan, ini menjadi sesuatu yang ya cukup viral ya, menggegerkan. Ternyata dari air bor ya, walaupun itu aman dan sebagainya, tapi kan asumsi yang tersebar itu bukan dari situ. Nah, jadi sahabat sekalian, ini juga menjadi sebuah apresiasi. Jadi yang berani, yang cerdas ya, meneliti, menyelidiki hal itu, sahabat sekalian. Jadi beliau adalah sosok yang betul-betul pemimpin yang sebagaimana digambarkan di dalam Islam gitu. Karena konten ini kan channel saya lebih banyak nuansanya di dalam nuansa Islam, walaupun ada yang umum, sosial ya, budaya, alam, sebagainya lah, keselingan tambahan kita untuk kita lebih nyambung kepada realita. Jadi agama itu nyambung dengan realita, jangan teori konsep kitab aja. Ternyata pas di realitanya apa yang dikupas di dalam kitab itu udah ketinggalan zaman, udah nggak relevan, nggak up to date ya. Jadi akhirnya ya jadi sebuah teori-teori konsep aja gitu. Makanya konten ini saya lebih banyak menghubungkan antara teori keagamaan dengan fakta yang ada saat ini, wahai sahabat sekalian, agar kita bisa lebih berrelevansi, aktual ya, update ya, up to date ya sahabat sekalian. Jadi ini menarik, sangat menarik, dan kita sangat luar biasa. Itu juga proses sidak itu kan nggak mudah melalui proses birokrasi perusahaan ya, tapi ya dia bisa akhirnya tembus. Nah, sumbernya wah itu penting, itu sangat penting ya, biar kita juga tahu walaupun itu baik, walaupun itu juga bagus, kita tahu gitu loh. Dan memang kualitasnya tetap berbeda. Dari bacaan tentang saya baca juga, saya sebelum nyampe materi saya pelajari dulu informasinya ya kan. Nah, jadi walaupun tidak terlalu detail ya saya memberikan textbooknya ya, karena kan kita bukan kuliah ya, nggak perlu terlalu detail lah, kita bincang-bincang sederhana tapi punya kualitas, itu aja intinya. Nah itu, jadi saya nggak mau juga terlalu, bisa aja saya tinggal catat, baca, catat, tulis, saya sampaikan bisa, tapi saya nggak mau. Saya polanya ringan-ringan aja, tapi saya berusaha untuk betul-betul yang saya jadikan itu saya punya sumber bahan, bacaan, informasi, dan data. Walaupun tidak terlalu saya buat secara letterlek atau textbook, wahai sahabat sekalian. Jadi nggak usah khawatir ya, Kong Andi tetap pernah sekolah dulunya, jadi tahu lah cara yang ilmiah
menyampaikan sesuatu ya kan, yang punya sesuatu yang punya kualitas secara logika atau ya, hanya nggak menyampaikan secara terlalu ketat ya. Itu udah tua malas, kayak dulu masih muda iya saya selalu untuk menyampaikan tuh dengan data yang poten, sangat-sangat. Sekarang ya sekilas saja lah. Nah, air mineral ya, air produksi itu ya, antara yang diambil dari dalam sumber mata air yang di dalam tanah ya dengan yang sudah di permukaan itu berbeda kualitasnya ya sahabat. Jadi kandungan mineralnya berbeda, kan ada kandungan ada kalium, ada macam-macam itu ya. Nah, itu jenisnya, ini kandungannya ya. Ternyata itu berbeda, tetap yang terbaik yang udah di permukaan tadi, wahai sahabat. Jadi sebagus apapun kualitas mineralnya yang air diambil dari sumber mata air yang masih di dalam tanah, dengan yang sudah sampai di yang nongol ke permukaan ya dari mata air kemudian ditampung, itu berbeda kualitas mineralnya, tetap berbeda. Yang terbaik ya yang udah di permukaan, wahai sahabat, karena sudah melalui proses penyerapan, penyaringan dari tanah yang lain sebagainya dan menghasilkan sumber bahan-bahan mineral yang lebih bagus, wahai sahabat. Tetap berbeda gitu. Tapi yang jadi masalah ini pencerdasan ya, kita harus mulai terbiasa. Jangan kita bilang dari mata air orang tahu aja dari sumber pokok, ternyata dari dalam itu kan namanya manipulasi juga ya menurut saya. Jadi jangan, kita mulai cerdas lah, mulai betul-betul karena ini untuk dikonsumsi umum ya, seperti itu. Jadi jangan terlalu jauh gitu ya. Jadi nah ini sangat-sangat menarik. Jadi mengajarkan, menunjukkan Kang Deddy orang yang berani, kemudian memerapihkan semua sistem bisnis ya, informasi bisnis ya. Kalau misalnya sumber bor ya bilang aja sumber bawah tanah yang baik, yang bagus, yang begini. Jangan dari bilang mata air yang asumsinya yang konotasinya itu dari mata air yang di luar. Itu juga pencerdasan. Nah, masyarakat juga tahu biar lebih cerdas lagi dalam menilai mana ini perusahaan-perusahaan yang betul-betul bertanggung jawab, yang betul-betul melaksanakan bisnisnya dengan baik ya kan gitu. Jadi menciptakanlah suasana iklim bisnis dan hak konsumen juga menjadi lebih terjamin, sahabat-sahabat. Jadi kita sangat apresiasi ya, saya juga karena ini kan juga gak mudah ya. Enggak, saya jadikan bahan karena ini satu ya, ini Kang Deddy mensidaknya juga kan nggak mudah, nggak langsung bisa sidak lah, kan dia harus ada izin dulu dari perusahaan, nggak bisa langsung main nyonong tanpa izin lah, nggak boleh juga. Atau di gubernur juga kan punya hak undang-undang kan mengatur semuanya, harus ada koordinasi sebagainya. Dan dia sidak itu mengarah ke bagian-bagian yang penting. Itu cerdasnya beliau, keberanian beliau, kecerdasan beliau, ini kita sangat apresiasi. Dan ini juga hal yang sangat besar karena air minum kan dikonsumsi masyarakat Indonesia, dan ini perusahaan besar ya, besar sekali. Jadi nah ini yang kedua yang perlu untuk kita sama-sama pahami ya, akan kecerdasan dan kehebatan daripada Kang. Nah, dengan hasil kerja Kang Deddy ini tentu akan semakin merapihkan ya perusahaan-perusahaan yang membangun usahanya di wilayah Jawa Barat agar betul-betul memperhatikan ya tidak hanya keuntungan tapi juga hak-hak konsumen ya diperhatikan gitu. Dan dengan adanya hal ini juga menjadi pelajaran, karena sekarang ini kita krisis air bersih ya, krisis air mineral ya, air yang berkualitas tinggi ya. Dan ini juga menjadi sebuah perhatian kita bersama, mulai memperhatikan tentang pentingnya air mineral ini ya, karena memang itu sumber utama tubuh kita, karena itu sumber kesehatan yang utama kita adalah dari air ya. Kalau makanannya bergizi, kalau airnya tidak sehat, tidak maksimal pertumbuhan kesehatan kita. Jadi tumbuhnya kesehatan kita itu ya sangat ditentukan oleh air yang kita konsumsi, wahai sahabat. Dan khususnya wilayah-wilayah kota ya, Jakarta sama sekali sangat kekurangan ini sumber air mineral ya, atau air minum ya. Air bersih adalah ya kan, tapi kan itu hanya untuk mandi ya, hanya untuk mandi bersih, tapi untuk dikonsumsi belum memenuhi itu syarat ya. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama, dan khususnya mungkin Jawa Barat menjadi tempat sumbernya mata air ya, sumbernya air bersih, air
air sehat ya, air mineral atau air mineral lah, karena itu kan mengandung mineral sebenarnya. Kenapa selain mineral? Karena air itu mengandung mineral, dan mineral itu yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tubuh sehat lah sahabat. Itu jadi ini perhatian kita, jadi kita kekurangan benar kritis ya. Jadi Jawa Barat adalah merupakan sentral di mana tempat yang mensuplai air untuk warga, khususnya wilayah Jakarta yang masyarakatnya banyak ya kan. Nah, ini udah perhatian bersama buat kita. Jadi kita juga udah harus mulai peduli kepada hal-hal yang bahan-bahan dasar yang ada di alam, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita ngaji jangan cuma ngaji baca kitab ya, udah kita. Dan kitab yang tergelarnya itu Al-Quran tergelar itu ada alam semesta ini. Ini yang saya prihatin, pola pendidikan agama, pengajaran agama ya, yang saat ini tuh saya perhatiin di situ, karena pengajarannya konsep ya, pada kertas ya, tertulis tapi tidak ngepek kepada realita atau fakta. Padahal Al-Quran itu hanya konsep yang hanya untuk menggambarkan apa yang ada di dalam fakta atau realita ini. Silakan ya, dari nama Quran ini sudah cukup. Surah Al-Baqarah jelas artinya sebagai pembuka segala hal, masuk rezeki, masuk kebaikan, kuncinya segala sesuatu. Al-Baqarah sapi betina, jelas sapi alam yang dalam jenis hewan, ya kan gitu. Sampai terakhir ya, An-Nas, manusia, kita yang dibahas. Kita ini Al-Quran ya, wujud dari Al-Quran. Jadi mengkaji yang hanya berupa konsep itu sangat-sangat kurang kualitasnya untuk pembentukan sebuah umat, dan konsep ini harus dirubah gitu. Jadi saya juga tertarik juga itu dengan Guru Gembul, dan dia coba cerdas mengingatkan kita tentang pola pengajaran pendidikan keagamaan ya, khususnya dan umumnya pendidikan ya umum ya. Jadi kita sudah menggunakan sebuah pola pendidikan, sebuah pola pengajaran baik di keagamaan dan untuk konseptual. Jadi kurang praktek, kurang terapan, kurang aplikasi, kurang manifestasi. Jadi akhirnya lulus sekolah puluhan tahun, ternyata aplikasinya nggak ada nyambung gitu loh, nggak ada ngepek gitu. Ini kan memprihatinkan. Gitu. Sedangkan di negeri-negeri yang lain kita lihat yang lebih maju, ternyata pola itu udah dia gabung antara konsep dan aplikatif. Jadi banyak pelajaran praktek, pelajaran aplikasi, pelajaran terapan yang dipakai dalam realita kehidupan dengan sesuai perkembangan zamannya, itu menjadikan kurikulum dalam pendidikan mereka, dan juga dalam kerohanian ya, dalam keagamaan sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini Kang Didi itu adalah seorang gubernur yang tidak konseptual dan tidak birokrasi ya. Dia betul-betul aplikasi, dia betul-betul terapan. Ini yang menarik dari beliau ya. Jadi akhirnya banyak hasil-hasil kerja beliau yang memiliki manfaat cepat ya, dan tepat begitu. Ini kan kebanyakan teori, kebanyakan sistematis. Akhirnya hasilnya nggak nyampe, baru tengah jalan dah nguap. Dia nggak langsung tak. Ya kenapa? Karena sistem sekarang ini rusak, nggak jalan. Ya mau nggak mau dia harus bergerak, ya, melampaui sistem tadi, melewati tujuannya agar apa yang menjadi tujuan yang perlu sampai ke tujuannya. Wah, sahabat sekalian, ini kita apresiasi. Ini kita akan masuk juga Guru Gembul itu sangat cukup cerdas ya, walaupun kontroversi ya. Dan sekarang kita jangan alergi lah dengan sesuatu yang berbeda ya kan, dengan sesuatu yang kontra. Yang penting tata bahasanya yang baik. Yang jadi masalah kan tata bahasanya yang nggak baik, narasinya yang nggak baik gitu. Narasinya itu mengandung unsur yang buruk, merendahkan, menjatuhkan, menjelekkan. Jangan kita sampaikan perbedaan itu tanpa harus menjelekkan pribadi gitu. Jangan nanti dikulik-kulik kelemahan pribadi. Semua manusia punya kelemahan, nggak ada. Nabi Muhammad SAW pun juga punya kelemahan, dan itu yang dicari orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Tapi dia tidak melihat bagaimana secara keseluruhannya ya sahabat. Baiklah, jadi sosok pemimpin adalah sosok pemimpin yang memang menggambarkan bagian daripada uswahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan beliau tetap diberikan kekuatan, ya, diberikan kelanggengan melaksanakan tugasnya, dan Jawa Barat nanti mungkin menular ke Jakarta, ke Jawa Tengah yang dekat-dekat, dan mungkin provinsi-provinsi yang lain juga melihat kan, sebenarnya melihat menjadi percontohan. Baiklah sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
satu kerja daripada Kang Deddy yang cukup besar saya anggap yang saya awalikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai sebuah apresiasi, penghormatan dan dukungan. Jadi serta doa sambung silaturahmi asih sili asu sili asa begitu. Baiklah, terima Kang Deddy ya, semangat terus ya. Demikian dari saya, itu aja sedikit untuk membuat sebuah kontribusi yang baik lah, yang mudah-mudahan baik ya. Kalau ada salah kurang pasti ada, saya mau diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wafan minkum kulang min antum bi khairin. Barakallahu li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.